Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Selesta dengan NIM 2212264 Dalam video ini, saya akan menyampaikan progres terbaru dari laporan tugas akhir saya, yang saat ini sudah memasuki bab 3. Melanjutkan kemarin itu sudah di 3.1 onboarding, saya melanjutkan di 3.2 eksplorasi data. Dataset yang saya gunakan dalam proyek ini adalah kumpulan data obat yang diberikan langsung oleh PT Harmonis Teknologi Pintar, yaitu tempat magang saya, dalam format Excel. Dataset ini mencakup informasi penting seperti ada atribut utamanya, yaitu di sini ada nama obat, indikasi, efek samping, dan cara penggunaan, kemudian ada perhatian khusus. Selanjutnya, ada struktur data. Jadi dataset ini sebenarnya memiliki lebih dari 100 kolom, tapi saya hanya menggunakan 4 kolom utama. Jadi beberapa atribut seperti indikasi, efek samping, dan perhatian khusus itu masih berada dalam satu kolom deskripsi, jadi tidak perlu dilakukan proses text parsing untuk mengekstraksinya menjadi bentuk terstruktur. Selanjutnya ada kualitas data. Jadi dalam hasil pemeriksaan awal ditemukan beberapa isu kualitas data, diantaranya ada missing value, format tidak konsisten, kemudian distribusi data tidak seimbang. Selanjutnya ada visualisasi distribusi data. Eh, jadi di sini untuk memahami lebih dalam kondisi dataset, jadi saya melakukan visualisasi yang mencakup jumlah kemunculan nama obat, missing value di kolom penting, kemudian panjang deskripsi teks. Jadi ini ada hasil visualisasi pada gambar 2.3. Jadi menunjukkan bahwa kolom-kolom penting seperti indikasi efek samping dan perhatian khusus itu sudah terisi dengan baik, jadi sehingga tidak memerlukan proses imputasi data lebih lanjut. Selanjutnya, saya melakukan pembersihan nama kolom dan penanganan nilai kosong. Jadi yang pertama penghapusan spasi ekstra pada nama kolom, jadi supaya tidak menimbulkan error saat pemrosesan di Python. Ini skripnya di gambar 2.4. Selanjutnya mengisi nilai kosong dengan string kosong, jadi supaya tetap bisa diproses di LLM-nya. Ini untuk skripnya. Selanjutnya, saya sudah masuk ke poin rancangan metodologi project. Jadi metodologi yang saya gunakan itu Retrieval Augmented Generation atau RAG. Jadi menggabungkan kemampuan pencarian berbasis vektor dengan kekuatan eh, generatif dari LLM untuk menghasilkan si rekomendasi obat tersebut. Untuk alur sistemnya, saya pertama itu ada user input, jadi pengguna menginputkan keluhan atau pertanyaan melalui antarmuka. Selanjutnya pre-processing dan embedding. Jadi teks inputnya diubah menjadi vektor embedding menggunakan model text embedding, ada 002. Selanjutnya ada retrieval. Di sini pencarian data relevan, jadi menggunakan FAIS untuk menemukan obat yang paling relevan berdasarkan kemiripan embedding. Selanjutnya, augmentation and LLM processing. Jadi, hasil retrieval itu digabungkan dengan input pengguna, lalu diproses oleh LLM untuk menghasilkan si rekomendasi. Selanjutnya, output rekomendasi obat. Jadi, sistem menampilkan saran obat yang sesuai dengan konteks keluhan pengguna. Untuk progres naskah saya baru sampai di poin 3.3 di hasil pembahasan, yaitu rancangan metodologi project. Selanjutnya, saya akan em, mendemokan aplikasi saya. Untuk codingannya itu masih sama seperti yang minggu kemarin saya upload, tapi saya akan mendemokan lagi aja. Di sini ada pip install Faiz CPU, jadi saya menginstal Faiz, yaitu Facebook AI Similarity Search. Jadi Faiz ini digunakan untuk melakukan pencarian vektor, jadi menggunakan similarity search, running. Selanjutnya ada pip install python.tenv.
Jadi ini tuh untuk menginstal Python.env yang digunakan untuk mengelola environment variabel dari file environment. Jadi nanti saya di sini akan mengupload file environment yang berisikan API key-nya. Karena kan saya pakai em, model GPT. Jadi saya OpenAI, jadi saya perlu memasukkan si API key-nya itu di file environment nanti yang saya akan upload di sini. Kita running ini dulu. Terus kita upload file environment-nya. Oh, tadi udah saya upload. Intinya tuh dia kayak berisikan API key-nya gitu. Ini. Itu. Selanjutnya di sini ada em, script ini from OpenAI, import OpenAI, import NumPy, Faiz, OS, load.env, API key client. Jadi ini tuh untuk akses ke API dari OpenAI melalui objek client. Terus memuat si API key dari file environment itu agar tidak perlu ditulis langsung di code gitu. Jadi tinggal kita panggil aja. Terus library pendukung NumPy dan Faiz itu perlu untuk di sistem saya karena untuk mengolah vektor dan pencarian kemiripan karena saya akan membuat chatbot. Di sini juga, di sini itu untuk mengupload si uh, datasetnya yang sudah diberikan namanya. Oke, jadi isi datasetnya itu seperti ini. Jadi ada di sini ada top 200 item. Di sini ada 200 list obat. Terus di sini item details. Jadi ini details dari si obat-obatnya. Jadi di sini tuh ada banyak, ada indikasi, efek samping, terus bahkan ada cara penggunaan, perhatian khusus. Tapi yang tadi saya sudah sebutkan, saya hanya mengambil eh, atribut utamanya aja. Ini mungkin agak lama. Kita tunggu. Oke, sudah ke-upload. Selanjutnya, itu ada script import Panda SPD ini. Jadi script ini itu digunakan untuk mengimpor kan tadi data apa datasetnya itu sudah diupload ya yang dataset tadi top 200 sales itu. Jadi lalu ini lalu saya akan mengambil atributnya itu yang di bagian item details aja. Kan tadi di sini itu ada top 200 item, item details, detail transaction. Jadi saya mau ngambil di bagian item details aja. Jadi saya perlu script ini. Jadi khusus di item details, lalu nanti disimpannya itu dalam bentuk dalam format data frame menggunakan pandas ini. Terus selanjutnya ada DF column ini yang kita nunggu. Oke, script ini itu untuk supaya nama kolom di data frame-nya itu bersih, jadi bersih dari spasi yang nggak kelihatan di awal atau di akhir. Jadi ini penting buat saat akses kolom atau nanti ngolah datanya itu biar nggak terjadi error karena salah nama kolom gitu. Selanjutnya di sini ada script ini. Jadi required column ini digunakan untuk hanya mengambil yang kolom-kolom yang emang saya butuhin aja. Yang tadi kan saya hanya butuh katalog. Name ini itu nama obat, terus indication itu indikasi, side effect to efek samping, terus special attention. Jadi saya hanya butuh ini. Jadi saya simpan di dalam list yaitu nama listnya required column ini. Habis itu saya pakai DF required column ini supaya data frame-nya itu hanya misalkan kolom-kolom yang ada di daftar itu aja gitu. Jadi yang lainnya itu diabaikan aja. Selanjutnya di every name, jadi yang sebelumnya itu namanya pakai bahasa Inggris, saya rename jadi bahasa Indonesia. Habis itu ada DF Filna ini. Jadi script ini itu untuk mengganti nilai kosong di kolom tertentu dengan string kosong gitu, supaya datanya lebih bersih dan aman nanti saat diproses. Ini udah di running. Hmm, apa nih?
Wait, hmm? Maksudnya gimana? Ntar, kok masih ada non of index catalog name? Tadi ini udah di running, apa belum ya? Oke, itu belum ada. Terus ini tadi udah ya. Ini kita lihat dulu. Oke, selanjutnya di sini ada database. eh, jadi script ini itu untuk mengubah si data frame-nya itu menjadi list of dictionary. Jadi untuk mengubah setiap baris pada data frame-nya itu menjadi satu dictionary gitu. Jadi eh, di pasangan key value-nya itu berdasarkan nama kolom dan isinya. Lalu nanti hasilnya itu disimpan dalam variabel database yang bertipe list dan berisikan data obat dalam bentuk dictionary. Running. Oke. Selanjutnya ada print F database ini berisi line database obat. Jadi di sini script ini tuh untuk menampilkan jumlah total data obat yang ada dalam variabel database. Terus saya gunakan fungsi line database ini untuk menghitung berapa banyak item atau baris data di dalam list tersebut. Tujuannya cuma buat memastikan bahwa data itu udah berhasil dikonversi dan berapa banyak data yang siap digunakan gitu. Jadi di sini terus print database 2 ini jadi untuk menampilkan dua data pertama dari list si database ini. Jadi buat sampel aja gitu buat contoh running. Oke. Jadi database berisi 156 obat. Itu sesuai yang ada di item details ini memang ada 156. Terus eh, dua data pertama yaitu yang pertama itu ada decolsin sesuai di sini. Selanjutnya def-get embedding ini script ini itu digunakan untuk mengambil representasi vektor dari sebuah teks menggunakan model embedding dari OpenAI. Jadi supaya teks itu bisa lebih lanjut eh, dapat dianalisis, jadi diproses secara lebih lanjut, secara numerik. Jadi untuk pencarian semantic similarity, klasifikasi atau klasterisasi data teks itu. Terus selanjutnya list indikasi ini. Script ini itu untuk mengubah si deskripsi indikasi obat tadi menjadi sebuah vektor atau embedding. Lalu kita membangun struktur indeks PAIS supaya dapat digunakan untuk mencari obat yang paling relevan berdasarkan kemiripan deskripsi indikasinya. Ini tadi belum ada. Oke, kita running dulu. Oke. Selanjutnya ada user keluhan. Jadi di sini itu sebelumnya ke. Nah, jadi di user keluhan ini
buat memproses input keluhan dari user. Jadi si user ini menyebutkan keluhannya seperti di contoh ini, saya sedang mengalami radang tenggorokan dan sariawan yang cukup parah, tenggorokannya terasa nyeri saat menelan dan lain-lain. Lalu diubah menjadi sebuah vektor, lalu mencari dan menampilkan 3 obat yang paling sesuai berdasarkan kemiripan gejala menggunakan Faiz tadi. Ini. Terus di sini ada top obat. Jadi script ini itu mengambil data obat-obatan yang paling relevan dari database ini. Jadi berdasarkan hasil pencarian penggunaan Faiz tadi yang Facebook AI Similarity Search. Jadi secara teknis si indices ini itu berisikan daftar indeks atau posisi obat-obatan di dalam database yang sebelumnya ditemukan oleh Faiz yang paling mirip dari si keluhan pengguna. Misal tadi kayak sakit tenggorokan, kepala, demam, dan lain-lain. Jadi si Faiz itu nggak nyimpen data obatnya sendiri. Jadi dia cuma mencari dan mengembalikan indeks atau posisi data yang mirip gitu. Kemudian list comprehension-nya ini, database for ini, dia akan mengambil data lengkap dari si database berdasarkan indeks-indeks tersebut, lalu menyimpannya dalam sebuah list baru bernama top obat. Jadi hasil akhirnya ini, top obat itu akan berisikan list dari 3 data obat dalam bentuk dictionary yang dianggap paling sesuai dengan keluhan pengguna. Ini kita coba di sini kita running top obat ini. Nanti dia akan menampilkan 3 top obat sesuai dari si keluhan tadi. Keluhan tadi kan radang tenggorokan. Jadi dia merekomendasikannya itu obat-obat untuk radang tenggorokan gitu. Kayak ini ada Diagirol, Espetroches yang rasa strawberry, ini ada Espetroches rasa melon seperti itu. Selanjutnya di sini ada Sysprom dan Userprom. Jadi si Sysprom ini dia itu uh, prompt system. Jadi kita kayak memberikan instruksi ke sistem kalau uh, dia ini adalah sebuah apoteker virtual. Jadi kayak peran dia ini apa sih gitu kan. Terus kita jelasin juga langkah-langkah yang dia akan lakukan tuh apa. Jadi kayak dia akan memilih satu obat terbaik dari si database tadi. Terus dia menjelaskan kayak alasan pemilihannya secara singkat. Terus menyertakan efek sampingnya juga. Lalu perhatian khusus juga gitu kan. Terus untuk si user promnya sendiri, dia tuh adalah eh, keluhan spesifik dari si pengguna gitu, dari si pengguna. Jadi permintaan agar model itu memilih obat yang terbaik dari daftar yang tersedia gitu. Jadi digunakan untuk mengaktifkan proses rekomendasi berdasarkan data input pengguna seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada from OpenAI, import OpenAI. Jadi ini tuh eh, untuk mengirim permintaan ke API OpenAI, jadi agar model AI tersebut itu memberikan rekomendasi obat berdasarkan keluhan pengguna dengan konteks ia adalah apoteker virtual gitu. Untuk model yang saya gunakan tadi, GPT-40 mini, kita running, nanti dia akan menghasilkan sebuah rekomendasi obat gitu. Oke. Untuk user keluhannya yaitu dia sedang sakit tenggorokan, si model AI-nya itu merekomendasikan Aspetrox melon yang sudah pasti sesuai karena obat ini adalah untuk mengatasi kondisi faringitis dan stomatitis, jadi mencegah infeksi pada rongga mulut. Terus di sini juga diberikan catatan efek samping, perhatian khusus, dan kayak kesimpulannya juga. Jadi kayak saya harap saran ini membantu Anda merasa lebih baik dan lain-lain. Mungkin sekian dari progres naskah dan progres uh,
aplikasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.